Oke, kalau sudah dengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ketemu lagi ya. Ini sama Mas Bayu, kita bakal belajar tentang geografi. Ya, ini sudah ada latihan soal terkait dengan soal UTBK. Ya. Sudah siap semuanya? Halo. Oke, yuk kita bahas dulu soal-soalnya. Waktu kita nggak banyak ya, kita kurang lebih cuma 60 menitan lah. Jadi kita manfaatkan se-efektif dan se-efisien mungkin. Oke, langsung aja kita bahas soal ya. Di sini kita mulai dari nomor 16. Sebelumnya udah dikasih soal belum? Udah dapat soalnya kan di grup? Yang mana? Soal? Soal katanya udah di-share di grup. Udah cek belum? Belum. Coba cek di grup, bisa nggak? Atau kalau enggak, mana itu? nggak tahu kayaknya udah di-share, tapi nggak apa-apa, diperhatikan aja yuk kita diskusi bareng ya. Oke, kita lihat soal nomor 16, jadi kita start dari nomor 16 ya. Di Indonesia ditemukan berbagai macam barang tambang. Ada tambang minyak bumi ditemukan di Kalimantan Timur, gas alam di Aceh, emas di Papua, dan sebagainya. Prinsip yang digunakan geografi dalam mengkaji hal tersebut adalah titik-titik. Opsinya ada di sini. Ada deskripsi, ada korelasi, ada interrelasi, distribusi, dan kronologi. Ya, dari pernyataan tadi, kira-kira prinsipnya apa? Oke, mungkin kita bisa mengeliminasi salah satu opsi jawaban dulu ya, karena mengingat prinsip geo itu kan hanya ada 4 ya, hanya ada poin bedi, masih ingat ini ya, poin bedi ya. Kita tanyakan prinsip tadi. Nah, ko ini untuk apa? Ko itu korologi ya, lalu ada interrelasi, dan ada deskripsi, lalu ada distribusi. Mama. Ya. Ya. Oke. Sehingga prinsip dari 5 opsi ini yang tidak ada yang korelasi, sudah jelas tidak ada korelasi gitu ya. Yang ada hanya Kronologi ya. Kita sudah membuang satu opsi jawaban, korelasi. Berarti kira-kira apa nih dari soal ini tadi, soal nomor 16 ini? Di Indonesia ditemukan berbagai macam barang tambang minyak bumi, ditemukan di Kalimantan, gas alam di Aceh, emas di Papua, dan sebagainya. Kira-kira apa nih? Kira-kira pilihannya apa? Prinsip yang digunakan tadi apa? Salah. Korologi itu gabungan, ya kan? Iya. Gabungannya apa? Gabungannya indedi, interrelasi, deskripsi, dan distribusi. Interrelasi itu adalah sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Ya, apa kausalitas ya. Lalu ada deskripsi, Iya. Deskripsi itu penggambaran. Nah, biasanya deskripsi identik dengan data. Ya, deskripsi itu identik sekali dengan data. Lalu ada penyebaran. Ya, betul. Persebaran. Jadi kira-kira untuk soal 16 ini apa jawabannya? Apa? Sudah sekali loh soal ini. Di Indonesia ditemukan berbagai Kalimantan Timur.
gas alam di Anu. Aceh, emas di Papua. Distribusi. Apa? Distribusi, ya. Iya. Nah, itu cara jawabnya ya. Jadi betul-betul Pak yang ada di barat itu ya. Oke, berikutnya. Yuk, ada soal nomor 17 nih. Ini mungkin sudah pada tahu ya soalnya ini kayak gimana. Arahnya kemana nih kira-kira? Pada saat berevolusi dan berotasi, ya, akibat posisi miring bumi adalah terjadi pergeseran posisi semu titik-titik. Posisi semu apa? Ada evolusi dan rotasi. Nah, berarti ini gerak semu apa? Gerak semu matahari. Gerak semu matahari. Ya, jadi kan seolah-olah terhadap matahari. Ya, jadi yang B dan C ini terhadap matahari. Jadi kalau seperti ini berarti seolah-olah bumi yang terhadap bumi, berarti seolah-olah matahari. Bumi. Jadi yang jawabannya yang C, matahari. Revolusi. Pokok kalau rotasi itu yang cepat, terus kalau revolusi itu yang lama pokoknya. Apanya yang kemudian lama? Itu. Jadi ada dua gerak ya. Bumi mempunyai dua gerak. Ada gerak revolusi dan Rotasi. Oke, gerak revolusi. Gerak revolusi ini adalah gerak apa? Yang tahu? Bumi mengelilingi matahari. Matahari. Oke, kalau rotasi, gerak bumi yang seperti apa? Gerak bumi berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya. Porosnya. Oke, ya. Jadi kalau revolusi itu gerak bumi mengelilingi matahari, kalau porosnya. Ya. Nah, karena bumi mengelilingi matahari dibutuhkan juga berbeda. Berbeda. Ya. Dia membutuhkan berapa lama waktunya? 365 seperempat hari. Atau bisa seperti tahun 2020 jumlah hari kita dalam satu tahun adalah 366 hari. Gitu, ya. Lalu yang bumi berputar pada porosnya, itu putaran penuh. Bumi berputar satu putaran penuh. Berapa waktunya? Waktumu satu hari itu berapa jam sih? 24 jam. Oke, 24 jam. Kan 24 jam. Tapi ya, waktu kita dalam satu hari sebenarnya adalah 20 menit. Ya. Lalu dibulatkan menjadi 24 jam. Ya. Dibulatkan menjadi 24 jam. Paham sampai sini? Iya. Paham. Oke, kalau sudah paham, lanjut kita ke rotasi. Ya. Lalu ada pengaruh revolusi. Ini bisa dicatat ya. Oke, yang pertama dulu, pengaruh dari rotasi. Pengaruh dari rotasi. Nah, caranya gini deh. Kalau misalnya ya, cara yang paling mudah untuk mengingatnya deh. Ya. Ini tips buat adik-adik buat membedakan pengaruh ini sifatnya bisa bulanan atau bahkan tahunan. Ya, ada periode tertentu dia. Begitu. Oke, kita bahas dulu yang pertama dari pengaruh rotasi yang sifatnya harian. Apa kira-kira? Kamu setiap hari mengalami siang malam kan? Oh iya. Nah, pergantian siang malam. Terjadinya siang malam. Ya, terjadinya siang dan malam itu kan terjadinya harian. Gitu. Lalu kira-kira apa lagi? Nah, kalau terjadi siang malam itu ketika kita mendapatkan penyinaran dari sinar matahari. Jadi pengaruh yang kedua apa? Gerak semu
Gerak semu harian. Nah, kan kita gitu. Sekarang siang karena matahari ada di bumi yang lainnya sehingga daerah kita menjadi sore dan malam yang bergerak, tapi bumi kita yang bergerak. Itulah yang gerak semuanya itu seolah-olah matahari dan terbenam di barat. Ya. Terhadap matahari itu adalah bumi kita. Gitu. Iya. Ya. Lalu Iya. apa lagi? Lalu apa lagi? Setelah terjadi siang malam, gerak semu harian. Perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Ya. Kok bisa perbedaan waktu pengaruh dari harian tadi kan seolah-olah mata wilayah yang di bagian timur akan punya juga dimulai terlebih dahulu kan begitu ya. Contoh Asia bagian barat otomatis juga waktunya akan berbeda kan begitu ya. Ya. Halo. Nah, selisihnya kan 2 jam ya dengan kita ya. Lebih dahulu mendapatkan waktu siangnya dulu ya. Lihat matahari terbitnya terlebih dahulu. Di sini dulu paham? Oke, berikutnya kita lanjutkan pengaruh rotasi yang keempat. Apa kira-kira? Perbedaan percepatan gravitasi. Ya, jadi perbedaan percepatan di daerah kutub. Ya, percepatan gravitasinya daerah kutub lebih besar dibandingkan daerah kutub, maka percepatan gravitasi itu semakin besar. Gitu. Ekuator. Ekuator itu khatulistiwa. Ya, oke berikutnya ada pembelokan arah angin. Gitu ya, pembelokan arah angin. Nah, pembelokan arah angin ini karena apa, Lis? Gaya Coriolis ya, atau gaya yang disebabkan oleh gerak dua benda. Inilah yang disebut dengan gaya Coriolis. Karena kan angin pun juga bergerak sehingga menimbulkan yang namanya gaya Coriolis. Jadi ketika mendekati ekuator, ya, angin mendekati ekuator, ya, ketika angin itu mendekati arah ekuator itu sesuai dengan hukum Buis-Ballot. Ya. Hukum Buis-Ballot mengatakan bahwa belahan bumi utara dia akan berbelok ke arah kanan. Lalu jika dia dari belahan bumi selatan ke arah kiri, ini sudah sesuai dengan hukum Buis-Ballot. Ini dicatat nggak, Dek? Iya. Jangan lupa catat ya. Tuh. Iya. Lalu setelah pembelokan arah angin, dia juga akan sangat berpengaruh gerak arus laut. Ya. Ini juga dipengaruhi oleh rotasi. Jadi ada 6 poin untuk pengaruh dari rotasi harian, ada perbedaan waktu, percepatan gravitasi, pembelokan arah angin, dan hukum Buis. Halo. Iya. Mau dicatat dulu? Iya. Saya catat. Iya, sebentar dulu. Oke. Dicatat dulu. 5 menit ya. Hilang, Rek, kembali. Hilang. Di kamar. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan.
Udah ya, yuk kita lanjutkan untuk ke pengaruh dari revolusi ya. Jadi kita sudah oke, yang sifatnya bulanan atau tahunan. Ya. Yang pertama, pengaruh dari revolusi yang pertama adalah kalau di sini ada gerak semu harian, di sini ada gerak Semu tahunan. semu tahunan. Ya, gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan tuh kayak gimana sih? Gerak semu tahunan kayak gini loh, deh. Ya, ini ada lintang 23,5, ada lintang 0 derajat, ini LU, ini LS. Nah, ini yang bulat-bulat ini tak gambar gerak naik turun gitu. Jadi seolah-olah matahari itu kadang ada di ekuator, ya, pagi di Bandung Selatan, di ekuator lagi ke utara lagi satu tahun. Ya. Nah, yang paling dekat sekarang ini ya 23 Maret. Makanya kita rasakan beberapa hari ini kita merasakan panas banget. Kita rasakan panas banget berhimpitan dengan ekuator. Jadi tepat di depan kita ya. Jadi makanya agak panas. Ya. Fenomena ini garis ekuator ini biasa disebut dengan fenomena equinox. Ini ya di sini dia biasa disebut dengan equinox. Perjalanannya dia sudah menuju ke utara, mengalami yang namanya musim kemarau. Nah, ya, nah, kita sudah ngomong tentang musim kemarau. Pengaruh revolusi yang kedua adalah perubahan musim. Nah, perubahan musim. Kalau di wilayah tropis hanya ada kemarau dan penghujan. Ya. Kalau di daerah subtropis dan sedang ada berapa musim, Dek? Tahunan perubahan. Di tropis. Ada 4 ya. Oh iya. Ada yang pertama dulu summer ya, atau musim panas. Summer. Lalu setelah masuk ke musim panas, masuk ke musim gugur ya. Gugur. Atau autumn. Lalu setelah musim gugur masuk ke musim dingin atau musim salju ya. Atau winter. Dia memasuki musim semi ya. Musim semi atau spring. Nah, perubahan musim ini ya gerak semu matahari ini ketika posisinya matahari berubah. Contoh kayak di Indonesia, ketika matahari ada di utara, ini musim kemarau. Gitu. Tapi ketika matahari itu ada di selatan, kita akan mengalami musim penghujan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Halo? Enggak. Iya. Oke. Kalau tidak ada, lanjut ke pengaruh yang ketiga. Apa, Dek? Kira apa ya? Perubahan apa? rasi bintang. Oke, betul banget. Perubahan rasi bintang. Nah, biasanya yang cewek-cewek nih. Halo? Halo? Iya. Iya. Nah, jadi cewek-cewek ini kalau suka sama yang namanya zodiak. Iya. Nah, rasi bintang yang sebenarnya sama gitu. Dia dimirip-miripin, misalnya kayak rasi bintang yang Januari itu apa? Aquarius ya, akan lagi nuang air gitu. Padahal ya nggak ada mirip-miripnya sama sekali kalau kita lihat Januari sampai Desember itu kan beda ya, sebenarnya akan berubah gitu. Karena letaknya dari bumi di sistem tata surya kita juga akan berubah, ada zodiak-zodiak yang berbeda. Jadi rasi bintangnya akan berubah tiap bulan. Halo, Galuh baru gabung ya. Selamat datang, Galuh. Oke, jadi perubahan rasi bintang sudah. Lalu yang keempat, masih ada lagi?
Pengaruhnya apa? Pengaruhnya keempat. Ayo, kira-kira apa yuk? Yang benar, apa tadi ya? Jalan-jalan ke Wuhan. Apa? Perbedaan panjang Lama waktu siang dan malam. siang dan malam. Siapa tuh yang jawab tuh? Ya, perbedaan panjang siang dan malam. Gini deh, buat yang muslim ya. Buat yang muslim, waktu pelaksanaan sholat subuh itu kan kadang berubah-ubah ya, revolusi ini bahwa panjang siang dan malam kita juga beda-beda. Ya, jadi ini sebenarnya saya buat tabel ya, nggak bisa tercover oleh kamera sebenarnya, jadi bisa jadi rotasi dah. Ini yang ketinggalan bisa lihat di YouTube aja ya. Iya. Pertama tadi gerak semu tahunan revolusi, kedua perubahan keempat adalah perubahan panjang perbedaan panjang siang. Oke. Malam. Sudah? Masih catat? Iya. Oke. Dan tanyakan dulu nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang mau tanya, saya akan menjawab. Oh, ada Surya juga udah gabung. Bergabung Surya. Ada RV juga. Ya Mas, halo. Halo, boleh gabung tapi syaratnya nggak boleh ricu. Woi. Oke. Oh, ada si kembar Erva dan RV juga bergabung semuanya. Oke, sudah, yuk kita bahas soal berikutnya. Oke. Iya. Soal nomor 18. Sudah pada tahu belum soal nomor 18 tentang planet Pluto? Tahu, Mas. Tahu. Nah, halo? Iya, tahu, Mas. Nah, salah satu pertimbangan para astronom mengeluarkan Pluto sebagai anggota tata surya terlalu kecil untuk disebut sebagai planet. Lalu yang kedua berasal dari materi sistem orbit yang tidak selaras dengan anggota tata surya lainnya. Yang D, sejarah terjadinya terlalu jauh dengan bumi dan matahari. Halo, kira-kira jawabannya apa nih? Nomor 18. C, Mas. Jawabannya C, Mas. Yang C, Mas. Iya, C. Mas pakai C ya. Oke, sekarang C, ya. giliran saya yang jawab. Tidak bisa memilih ya jawaban. Kenapa bukan saya? Ada lebih dari satu jawaban kalau menurut saya. Ya. Kenapa alasan? Itu ada tiga alasan. Satu ya, karena dia disebut sebagai dwarf planet. Ya. Dwarf. Enggak, Mas. Dwarf enggak pakai T, Mas. Oke. Sorry, aku orang Jawa soalnya ya. Dwarf planet, janji gitu. Jadi dia karena memang Pluto ini planet paling kecil. Makanya di opsi yang E matahari. Jadi jaraknya jauh banget. Bolehlah kalau yang E salah Mas, kan dia kan dilihatnya kan jauhnya dari matahari bukan dari buminya. Karena matahari, benda-benda langit dari kata tata dan surya. Tata itu suatu sistem di mana benda-benda langit berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Jadi satu alasan si Pluto tadi nggak dua planet yang terlalu kecil dan kerdil. Lalu tata surya lainnya betul, karena orbitnya dari planet orbit planet yang lainnya, dan dikhawatirkan planet Pluto ini suatu saat nanti bisa bertabrakan dengan Venus. Itu akan ini terganggu, maka akan mempengaruhi orbit planet yang lainnya juga.